Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Fariha, saya dari kelas 5B Min PMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi GeoGebra. Apa sih aplikasi GeoGebra itu? Nah, aplikasi GeoGebra ini merupakan salah satu program komputer untuk konsep geometri dan aljabar. Nah, GeoGebra ini bersifat multi representasi, yaitu adanya tampilan aljabar, adanya tampilan grafis, dan adanya tampilan numerik. GeoGebra dikembangkan oleh Markus Hohenwarter, seorang matematikawan Austria mulai tahun 2001. Kelebihan menggunakan aplikasi GeoGebra. Apa sih kelebihannya? Jadi yang pertama, kelebihan GeoGebra ini adalah membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menggambar grafik. Nah, orang-orang kan suka kalau kerjain soal matematika suka suruh gambar grafik gitu kan. Nah, si aplikasi ini ngebantu banget buat ngerjain soal grafik-grafik kayak gitu. Jadi kita lebih gampang gitu. Yang kedua, dapat diinstal di handphone atau komputer pribadi. Bisa di handphone, bisa di komputer ini. Dapat digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa menggunakan data internet. Nah, jadi menggunakan aplikasi ini dan penggunanya nggak usah pakai internet lagi, jadi lebih enak kan. Terus yang keempat, dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan tepat dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. Yang kelima, adanya fasilitas animasi gerakan manipulasi dragging pada program sehingga dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas dalam memahami konsep geometri. Sebagai evaluasi untuk memastikan grafik yang digambar menggunakan manual benar atau tidaknya. Jadi pas kita ngerjain soal tuh ya, kan kita gambar tuh pakai pensil di buku. Nah, kalau misalnya kan kita kan kadang nggak yakin ya sama jawaban sendiri. Nah, kita bisa ngecek bener nggak sih yang kita gambar begini di aplikasi GeoGebra ini gitu. Lalu kemudian apa sih kekurangannya dari aplikasi GeoGebra ini? Nah, kekurangannya itu ada permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari aplikasi software GeoGebra. Kesulitan untuk pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan GeoGebra. Terus apa aja sih fitur-fitur di aplikasi GeoGebra? Jadi di GeoGebra ini ada fitur-fitur. Kalau di Algebra window ada toolbar. Toolbar itu yang kumpulan perintah dalam bentuk icon yang berisi tools. Terus ada drawing pad, input file, undo atau redo, kembali atau setelahnya gitu, input option. Nah, sini bisa dilihat ya fitur-fitur yang ada di toolbarnya itu. Ada move. Move itu tanda panah gitu. Itu untuk memilih objek. Ada new point, itu ikonnya di situ ada ya. Untuk membuat titik, ada complex number untuk mengetahui nilai bilangan kompleks. Ada attach atau detach point untuk mengaitkan titik. Terus ada lagi intersect to object untuk membuat titik potong. Ada juga midpoint or center untuk membuat titik tengah. Ada line untuk membuat garis lurus, polyline untuk membuat polyline, vector between two point untuk membuat vektor di antara dua titik. Terus ada segment between two point untuk membuat ruas garis dua buah titik. Ada lagi segment with fixed length untuk membuat ruas garis yang ditentukan. Ada juga vector from point untuk membuat vektor dari suatu titik. Terus sini saya akan jelasin langkah-langkah penyetingan aplikasi. Yang pertama, download dulu kan, pasti download dulu aplikasi GeoGebra di Google Play Store maksudnya. Yang kedua, kalau udah download langsung aja buka aplikasinya. Nah, kalau udah dibuka aplikasinya, tampilannya ada di situ ya, kayak gini. Nah, nih
di sini. Nah, ini tampilan pertama kalau pas udah buka aplikasi GeoGebra. Next, langkah ketiga, setelah aplikasi terbuka, lembar kerja akan secara otomatis terbuka. Nah, di sini yang masukkan ini ya, mau kebuka ini lembar kerjanya. Jadi pas kita mau masukin soalnya, kita ada soal, kita masukin soalnya di sini, yang masukkan sini nih, kita ketik situ. Terus langkah keempat, setelah aplikasi terbuka, klik pengaturan seperti pada gambar. Diklik pengaturannya buat kita setting ya. Terus langkah kelima, klik pengaturan umum, ubah seperti gambar. Setelah tersetting, aplikasi GeoGebra siap digunakan. Nah, jadi ubah pengaturannya untuk ukuran sudutnya derajat, labelnya titik-titik, koordinat, ukuran fontnya berapa, bahasanya. Misal di sini langsung saya kasih satu soal ya. Contoh soal yang pertama, selesaikan program linear berikut, cari nilai maksimum fx sama dengan 5x plus 4y yang memenuhi syarat-syarat x plus y kurang dari 8, x plus 3y kurang dari 12, x dan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Langkah ketiga, masukkan syarat-syarat x. Nah, di sini loncat. Ini langkah-langkah pertama, buka aplikasi GeoGebra dulu. Terus kalau udah dibuka, kita masukkan input fungsi fxy, fx, y sama dengan 5x plus 5y pada input file, klik enter. Nah, jadi kita tulis ininya, si fxy sama dengan 5x plus 5y dimasukkan sini nih. Nah, udah di sini nih dimasukkan sini, kita ketik sini manual. Nah, udah diketik, kita klik enter. Kalau udah masukkan syarat-syaratnya. Tadi kan syarat-syaratnya itu x plus y lebih dari 8 dan x plus 3y kurang dari 12 dan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Lalu klik enter sehingga akan muncul grafik di bagian drawing pad. Nah, jadi kan tadi udah tuh yang pertama, yang fx y sama dengan 5x plus 4y, di enter kan nih yang ini. Nah, kalau udah masukkan lagi tuh yang ini, si ini masukkan lagi, terus di enter lagi tuh. Terus yang keempat, masukkan x plus y sama dengan 8, klik enter. Terus masukin lagi x plus 2y sama dengan 12, klik enter lagi sehingga membuat garis yang, dan untuk diarsir adalah daerah hasilnya. Jadi kan di sini tuh tadi udah ya masukin fungsi-fungsinya, udah gitu masukin x plus y sama dengan 8, terus x plus 2y sama dengan 12. Nah, udah dimasukin, diklik enter. Nah, di grafik bakal muncul kayak gini. Nah, yang daerah diarsir ini, yang ini itu hasilnya, itu daerah hasilnya gitu. Terus kita klik new point, lalu klik intersect titik potong untuk menentukan titik-titik potongnya. Jadi kalau misalnya diminta titik-titik potongnya, kita klik intersect. Untuk masuk, klik garis aki 1 dan garis aki 2 untuk titik potong B, terus sampai titik potong C nya. Terus langkah ke-6, setelah grafik tergambar dan titik potong diketahui, selanjutnya cari nilai optimumnya agar lebih mudah buka spreadsheet. Lalu akan muncul kolom dan baris seperti gambar. Nah, gitu. Kemudian
Di spreadsheet, tulis titik pada kolom A dan nilai optimum pada kolom B. Nah, jadi di spreadsheet itu ada dua kolom, A sama B. Nah, tulis titiknya di kolom A sama nilai optimumnya di kolom B. Terus masukkan A di bawah titik sehingga akan muncul titik potong yang sama dengan grafik. Klik FA di bawah nilai optimum sehingga akan muncul nilai optimumnya. Yang keempat, lakukan yang sama untuk titik potong untuk B sama C-nya sehingga akan diketahui nilai terbesar yang akan menjadi nilai optimumnya. Oke, cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.